Mas Fadil, kalau kita lihat kondisi secara keseluruhan bangsa Indonesia hari ini, ya kemarin mahasiswa sempat menggelar ada yang namanya Indonesia Gelap. Ya, itu Ya, 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, kalau Mas dari kacamata Mas Fadil sendiri melihat kondisi Indonesia saat ini seperti apa, Mas? Dengan ya, ya. berbagai macam kasus yang belakangan ini terbongkar, dan Ah, pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia Emas 2045 itu hanyalah sebuah tulisan di buku-buku saja, ataupun emang benar akan terjadi Indonesia Emas, atau malah Indonesia Cemas seperti yang kalau digaungkan oleh anak-anak Genji, Indonesia Cemas 2045. Silakan, Mas. ya. Kalau di kelas kita suka diskusi soal itu, Mas. Dan kita menyebutnya sekarang ini Indonesia dalam kondisi yang democratic backsliding gitu ya, atau demokrasi yang tergelincir. Eh, eh, kita bisa baca sebenarnya indeks demokrasi Indonesia, indeks partisipasi masyarakat gitu ya, bahwa sebenarnya memang kita sedang mengalami penurunan. Kenapa ya? Demokrasi ini dihancurkan, Mas, dari segala sisi gitu kan, terutama oleh eksekutif gitu kan, baik yang kemarin maupun hari ini. Nah ini jujur aja ya kalau saya, pertama begitu. Yang kedua adalah eskalasi yang kemarin, Indonesia Gelap, Indonesia Cemas, itu adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan ya kan, masyarakat sipil, mahasiswa gitu kan, atas kondisi yang tidak selesai, yang tidak kunjung selesai dan terus bertambah dengan kondisi kondisi yang lain gitu. Nah seharusnya ini bisa direspon oleh pemerintah bukan dengan kalau saya melihat sekarang mulai anti kritik ya, Mas ya, mulai anti kritik gitu kan. Seharusnya nanti direspon dengan Sepakat. direspon dengan baik, diakomodasi gitu kan. Tidak hanya sekedar ini, maksud saya, tidak hanya sekedar ditemui di masa aksinya, ditemui gitu kan, menyampaikan statement gitu kan, tapi harus ada follow up dari situ. Dan saya rasa eh, apa namanya eh, ya itu ya sudah begitu saja gitu. Saya lihat kemarin waktu Indonesia Gelap itu kan, teman-teman saya semua itu uh, main saya snack kalau nggak salah ya, saya snack kalau nggak salah, menemui itu di ruang di masa aksi, menyampaikan apa ke komitmennya untuk nanti mengakomodir dan membenahi, tapi ya justru kita malah dihadapkan pada kasus-kasus yang lebih besar gitu kan, tidak ada pola apa saja dari situ. Nah sehingga ini yang kita sebut sebagai democratic backsliding, Mas, demokrasi yang digerus ya kan, yang diperkeruh oleh petugas kita. Kita begini, kalau nanti teman-teman bisa baca ya kalau nggak salah di Hungaria ya, Mas ya. Jadi democratic backsliding ini, kalau apabila kita nggak segera membenahi ya, Mas ya, kita tidak segera melakukan resiliensi ya, melakukan ketahanan ya kan, itu nantinya akan democratic breakdown, Mas, akan jatuh gitu, akan jatuh. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri kita akan kembali ke masa-masa kegelapan Indonesia di periode-periode baru. Bisa juga terjadi kalau kita tidak segera memperbaiki demokrasi kita yang tergelincir gitu kan, yang tergelincir ini. Dan makanya kaum ketiga sih, Mas, kaum ketiga ini, mahasiswa, masyarakat sipil, NGO, sekarang pun juga sebenarnya nggak semua NGO ya, yang speak up gitu kan, gitu.